Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya buka dulu maskernya. Selamat pagi anak-anak semuanya, calon peserta didik baru di SMP Negeri 2 Tanggul. Hari ini kalian melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah sebelum kalian nanti masuk di SMP Negeri 2 Tanggul. Tapi mohon maaf anak-anak sekalian, karena kondisi hari ini yang tidak memungkinkan, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini masih dengan menggunakan metode daring atau dengan menggunakan internet istilahnya. Untuk itu tolong kalian setiap hari harus selalu siap di rumah dengan HP-nya dan juga melihat jadwal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk kegiatan ini. Anak sekalian, saya Pak Sabto Haryono, Guru SMP Negeri 2 Tanggul, yang kali ini akan memberikan materi pada kalian semuanya. Tapi ingat, sebelum kalian mengikuti materi ini, jangan lupa protokol kesehatan di rumah. Tetap menggunakan masker dan jaga jarak supaya Bapak ini segera lenyap dari kita semuanya. Bagaimana? Sudah siap kalian semuanya? Untuk perlengkapannya sudah disiapkan. Yang perlu dicatat, nanti dicatat, karena nanti akan ada tagihan yang harus kalian setorkan setiap materi, yaitu melalui Google Classroom atau Google Form nanti yang dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke, sudah siap ya? Nah, baiklah, akan saya mulai, yaitu tentang wawasan wiyata mandala. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala tersebut? Nah, wawasan wiyata mandala adalah cara pandang suatu sikap untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekali lagi, sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan, karena kalian merupakan pelajar yang nantinya akan menggunakan sekolah sebagai pengembangan meningkatkan ilmu pengetahuan kalian semuanya. Kemudian apa saja unsur-unsur yang ada pada wiyata mandala tersebut? Ya, karena lingkungan sekolah, maka unsur-unsurnya adalah ada sekolah, kemudian kepala sekolah, ada guru, orang tua siswa, dan warga sekolah, juga warga sekitar. Itu nanti yang akan tercakup di dalam wawasan wiyata mandala. Kemudian anak-anak, tadi kita sudah membicarakan tentang sekolah. Tentunya kalian tahu apa sih fungsinya sekolah itu? Yang jelas, sekolah adalah merupakan tempat pengembangan, maksud saya merupakan tempat kegiatan proses belajar mengajar. Nah, karena merupakan tempat proses belajar mengajar, maka sekolah itu akan membina dan mengembangkan kalian semuanya dalam hal satu, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup atau kepribadian, yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan, dan kemampuan kalian untuk berkarya. Artinya apa? Bakat-bakat kalian bisa dikembangkan di sekolah. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ciri-ciri sekolah. Apa cirinya sekolah? Yang namanya sekolah berarti di situ harus ada apa? Ada guru, ya bagus. Apalagi ada siswa yang jelas.
Kemudian setelah ada guru, ada siswa, kemudian ada proses belajar mengajar. Kalau ada guru, ada siswa, tidak ada proses belajar mengajar, berarti masih belum dikatakan sekolah itu fungsinya sebagai maksimal. Yang kedua, tercapainya masyarakat sadar, mau belajar dan mau bekerja keras, ya. Kemudian yang ketiga, bisa membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu. Nah, kemudian anak sekalian, berikutnya adalah prinsip-prinsip dari sekolah. Prinsip-prinsip dari sekolah. Sekolah itu merupakan wadah atau lembaga yang akan memberikan bekal hidup. Artinya bekal hidup. Kalian nantinya akan hidup di masyarakat. Nah, hidup bermasyarakat itu banyak sekali yang perlu kalian lakukan di situ supaya nanti kalian bisa menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang sempurna. Itu yang pertama. Jadi sekolah sebagai wadah lembaga hidup. Yang kedua, sekolah sebagai tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Artinya apa? Sekolah itu merupakan tempat belajar. Kalian akan dibimbing oleh guru-guru dan dididik oleh guru-guru, karena membimbing dan mendidik itu merupakan tugas guru. Membimbing itu dalam hal pengembangan sikap, mendidik mungkin dalam hal pengetahuan. Kemudian berikutnya, prinsipnya sekolah itu adalah lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Artinya adil apa? Tidak dibeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, kemudian yang cantik dengan yang jelek, ataupun yang punya kebutuhan khusus di situ. Semua rata berhak untuk mendapatkan pelayanan yang adil. Jadi tidak ada perbedaan. Semua duduk dalam satu ruangan dengan diberi materi yang sama, perlakuan yang sama. Nah, diharapkan hasilnya nanti juga bisa lebih baik. Kemudian prinsip berikutnya sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Nah, bakat masing-masing siswa mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka seni, dan minatnya juga berbeda-beda. Maka dari itu bisa dikembangkan di sekolah tentang keahlian kalian semuanya melalui kegiatan ekstrakurikuler nantinya, yang kalian bisa memilih salah satu kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tadi di situ sudah kita singgung tentang beberapa hal yang merupakan prinsip-prinsip sekolah. Nah, masih banyak prinsip yang lain, tetapi itulah yang perlu kalian pahami. Beberapa prinsip tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Nah, kemudian tadi kita membicarakan tentang sekolah. Tentunya kalau ada sekolah berarti itu ada yang paling tinggi, yang paling bertanggung jawab terhadap sekolah tersebut, yaitu tentang kepala sekolah. Anak sekalian, kalau kita tadi membicarakan tentang wawasan Wiyaka Mandala adalah kita berhubungan dengan sekolah. Karena yang kita bahas adalah lingkungan sekolah. Nah, di sekolah itu ada yang bertanggung jawab paling tinggi, yaitu Bapak Kepala Sekolah.
kalau laki-laki, atau istilahnya kepala sekolah gitu saja ya. Nah, kepala sekolah ini mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan sekolah tersebut, di mana tugasnya yaitu melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Tentunya penyelenggaraan program tersebut kepala sekolah tidak berjalan sendiri, melainkan akan dibantu oleh pendidik atau Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian dibantu oleh anggota OSIS, kemudian komite sekolah, dan tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. Ya, karena tanpa kerjasama yang baik tidak akan bisa mewujudkan program yang baik. Kemudian dalam menertibkan lingkungan sekolah, baik yang bentuk perangkat keras dan perangkat lunak, itu juga merupakan tugas dari kepala sekolah. Mengadakan pertemuan rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah. Nah, dan ini nanti digunakan untuk membahas program-program yang mau dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Nah, menunjang ketahanan sekolah ini ada jenis kegiatan, mungkin ada PKS. Mungkin kalian tahu PKS? Apa PKS itu? Ya, patroli keamanan sekolah atau polisi patroli keamanan sekolah ya. Kemudian ada pramuka, ada kegiatan PMR, ada paskibra, kesenian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan Wiyata Mandala tersebut. Untuk pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala ada beberapa tahap, yaitu tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah, dengan pencegahan. Ya. Kemudian tahap represif itu untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi sekali lagi, kita ulang lagi, ada tahap preventif dan tahap represif. Kalau preventif itu digunakan untuk istilahnya meniadakan peluang-peluang yang dapat mungkin terjadinya kasus, artinya merupakan pencegahan. Ya, preventif itu pencegahan. Kalau represif itu tindakan. Jadi kalian yang melanggar nanti akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan di sekolah. Makanya tolong kalian taati tata tertib dan peraturan yang sudah ada di SMP Negeri 2 Tanggul, supaya kalian tidak berurusan dengan petugas-petugas yang menangani kegiatan ini ya. Oke, anak-anak, sampai di sini untuk wawasan Wiyata Mandala. Saya harapkan kalian nanti bisa mencatat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nanti kalau ada tugas, segera dikirimkan ke wali kelas masing-masing melalui Google Classroom atau Google Form yang sudah disiapkan. Tentunya kalian masing-masing kan sudah tahu kelasnya ya, sudah masuk grup toh. Nah, kalau ada yang belum masuk grup di kelas ini, tolong tanyakan ke teman yang terdekat, mungkin yang asal sekolah, kemudian ditindaklanjuti, tanya ke sekolah supaya kalian sudah pasti ada di kelas tersebut. Baiklah, untuk tugas sebelumnya kalian sudah mendapatkan video tentang lingkungan SMP Negeri 2 Tanggul. Untuk itu nanti tugas kalian adalah membuat gambar denah sekolah di buku gambar. Ya, sekali lagi, membuat gambar denah sekolah di buku gambar dengan melihat
video tentang lingkungan sekolah yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan jangan lupa setelah dibuat, dikirim melalui Google Classroom pada wali kelas masing-masing. Ya. Oke, semangat terus, belajar terus, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.